Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriska Sawadini Februar dengan NIM 2020 143300 dari kelas 1H PGSD Universitas PGRI Palembang, ingin memberikan jawaban atas UAS Pendidikan Agama Islam yang diberikan oleh Bapak Andi Idham. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang zakat? Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan seperti fakir miskin sesuai dengan ketetapan syariat. Zakat juga merupakan rukun Islam yang keempat. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan pada saat bulan Ramadan, dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta, yang artinya zakat penghasilan atau zakat harta, yaitu hasil pertanian, hasil laut, hasil pertambangan, dan lain-lainnya. Cara perhitungannya juga berbeda-beda di antara semuanya. Cara mencari zakat fitrah adalah 3,5 liter dikali harga 1 kilo makanan pokok, yaitu beras. Sedangkan ditinjau dari segi beratnya, 2,5 kg dikali harga 1 kilo beras. Sedangkan cara mencari zakat mal adalah 2,5% dikali jumlah harta selama 1 tahun. Yang terakhir adalah cara mencari zakat penghasilan, yaitu dengan cara kurangkan total pendapatan dengan hutang, lalu hasilnya dikalikan dengan 2,5%. Jika petani mendapatkan hasil panen sebanyak 1000 kg, berapakah zakat yang harus ia keluarkan apabila ia menggunakan sawah tada hujan dan sawah irigasi? Cara mencari zakat petani tersebut, yang pertama, saat dia menggunakan sawah tada hujan sendiri memiliki kadar 10% dari hasil pertanian. Hasil panen petani tersebut adalah 1000 kg, maka cara mencarinya adalah 10% dikali 1000 kg, yaitu 100 kg. Maka petani tersebut harus membayarkan zakat sebesar 100 kg dengan sawah tada hujannya. Sedangkan untuk sawah irigasi sendiri memiliki kadar 5% dari hasil panen. Hasil panen petani tersebut adalah 1000 kg, jadi cara mencari zakatnya tersebut adalah dengan cara 5% dikali 1000 kg, dapatlah hasil 50 kg. Jadi petani tersebut harus membayar zakat untuk sawah irigasinya sebesar 50 kg beras. Soal nomor 2 adalah apa yang harus diperhatikan sebelum membagi harta warisan. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membagi harta warisan adalah 1. Menyelesaikan urusan jenazah. Yang kedua, membayar hutang piutang almarhum baik kepada sesama manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah membayar biaya perawatan, pengobatan, dan pemakaman almarhum. Yang keempat adalah memenuhi semua wasiat apabila almarhum pernah bernazar. Yang kelima, yang terakhir adalah memisahkan harta bawaan dan harta gonogini. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Soalnya adalah seorang bapak meninggalkan harta warisan sebanyak 100 juta dan meninggalkan 1 orang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Berapakah masing-masing dari mereka mendapatkan harta warisan? Baiklah, saya akan menjelaskan cara mencari dan berapa saja mereka mendapatkan harta warisannya. Yang pertama, kita mencari dulu untuk istri. Istri adalah cara mencarinya 1/8 dikali dengan 100 juta sama dengan 12,5 juta. Jadi istri tersebut mendapatkan harta warisan sebanyak 12,5 juta. Sedangkan untuk anak-anaknya, karena bapak tersebut memiliki 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka bisa dibilang anak bapak tersebut ada 5.
karena satu anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dibandingkan anak perempuan. Cara mencari harta warisan anak perempuannya bisa dengan cara 87,5 juta dibagi dengan 5. Kenapa dibagi dengan 5? Karena bapak tersebut memiliki 2 anak laki-laki, yang mana satu anak laki-laki memiliki 2 bagian, jadi ada 4 bagian anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan. Maka anak perempuan tersebut mendapatkan harta warisan sebanyak 17,5 juta. Dan sedangkan untuk 2 anak laki-lakinya, kita akan mencari 87,5 juta dikurang dengan harta warisan anak perempuannya, yaitu 17,5 juta, mendapatkan hasil 70 juta. Maka 70 juta dibagi dengan 2 sama dengan 35 juta. Maka satu orang anak laki-laki bapak tersebut akan mendapatkan harta warisan sebanyak 35 juta. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Soalnya adalah, apa yang Anda ketahui tentang akhlak, baik itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama manusia maupun akhlak kepada alam semesta. Akhlak berasal dari bahasa Arab al-khulq yang artinya tabiat, perangai, tingkah laku, kelakuan ataupun kebiasaan. Akhlak digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah akhlak terpuji, yang kedua adalah akhlak tercela. Beberapa contoh akhlak terpuji yang harus dimiliki seorang muslim antara lain sopan, jujur, sabar, dan rendah hati. Sedangkan sifat tercela yang tidak boleh ada di diri seorang muslim antara lain dusta, bohong, iri, dan dengki. Beberapa keutamaan memiliki akhlak terpuji antara lain, pertama, berat timbangannya di akhirat, yang kedua, dicintai oleh Rasulullah, yang ketiga, memiliki kedudukan yang tinggi. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ridho terhadap semua hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah karena Allah lah yang menciptakan manusia. Yang kedua, karena Allah lah yang menyempurnakan manusia. Yang ketiga, karena Allah lah yang memberikan bahan dan sarana keperluan manusia. Yang keempat adalah karena Allah lah yang memuliakan manusia. Yang kedua adalah akhlak kepada sesama manusia. Contohnya adalah menahan diri untuk tidak menyakiti, suka memberi, dan bermuka manis. Akhlak kepada manusia terdiri dari akhlak kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada orang lain. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan atau alam semesta. Manusia dituntut untuk selalu menjaga dan merawat kondisi alam. Beberapa perilaku yang mencerminkan akhlak baik terhadap alam semesta adalah selalu menjaga dan merawat alam dan tidak melakukan pekerjaan yang merusak alam tersebut. Saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu apa yang Anda ketahui dari takwa. Takwa adalah sikap mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhi semua larangannya dan mematuhi segala perintahnya. Orang yang bertakwa disebut dengan al-muttaqin. Takwa sendiri disebutkan sebanyak 259 kali di dalam Al-Quran. Berikut adalah beberapa ciri-ciri orang bertakwa, yaitu 1. Paham dan mengerti ilmu agama. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Yang keempat, mencari bekal akhirat. Beberapa ini juga adalah keutamaan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu pertanyaan terakhir. Kenapa orang Islam wajib hukumnya menuntut ilmu, dan bagaimana pemahaman Anda tentang konsep ilmu dalam Islam? Seorang muslim harus menuntut ilmu karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Menuntut ilmu tersebut
tidak memandang usia, pekerjaan, ataupun jenis kelamin. Orang yang menuntut ilmu juga akan dimudahkan jalannya ke surga. Dalam Al-Quran maupun hadis dijelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya dan lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dalam Islam, ilmu sangat berkaitan dengan iman, akal, qalb, dan takwa. Tidak hanya merupakan suatu pengetahuan yang terhimpun secara sistematis, ilmu juga merupakan suatu metodologi, di mana metodologi yang hak tidak akan bertentangan dengan yang hak. Sekian jawaban untuk ujian akhir semester dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada Bapak Andi Ilham, saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.